Hai guys, ini minggu kedua di US. Jadi minggu pertama kami sudah melalui masa orientasi di kota Portland dan minggu kedua ini saya sudah mulai bertugas di pemerintah kota Kemah, Texas. Jadi selama 2 minggu di US, saya sudah coba memetakan sistem pemerintahan di sini dan bagaimana caranya berjalan. Nah, pertama, paling atas itu ada yang namanya federal. Kalau kita mungkin pemerintahan pusat di Indo. Kemudian state. State ini di Indonesia adalah pemerintahan di tingkat provinsi, di mana dipimpin oleh gubernur juga sama. Kemudian di bawah ada county and city. Nah, ini pemerintah lokal. Jadi kayak pemerintah kabupaten kota gitu. Namun city sebenarnya di atasnya lagi, bukan di atas ya. Iya, ada gabungan antara city antar kota disebut county. Nah, jadi kota antar kota bergabung disebut county. Nah, tapi sama-sama pemerintah lokal. Nah, masa durasi menjabatnya pun beda-beda. Misal, kalau di pemerintahan federal itu 4 tahun, pemerintahan di state, provinsi itu 4 tahun, tapi di city itu hanya 2 tahun. Nah, saya mau berbagi cerita bagaimana betapa efisiensinya sistem pemerintahan di sini. Nah, kenapa demikian? Karena secara struktur ini menarik. Nah, jadi kalau struktur misalnya saya langsung spesifik ke kota Kemah di mana saya bertugas. Saya bertugas sebagai professional fellow di kota Kemah. Jadi bahasanya ya, asistennya si Pak Sekot. Nah, nanti saya jelaskan Pak Sekot ini siapa. Nah, modelan dalam urutan pemerintahannya itu yang paling di atas, sekali lagi yang paling atas itu adalah resident and voter. Nah, jadi masyarakat dan pemilih. Pemerintah itu baru di bawah. Ini harus dicatat. Masyarakat baru pemerintah. Nah, kemudian kenapa ini penting? Jadi misal di kota Kemah itu kan mayornya atau wali kota dipilih oleh si voter tadi, masyarakat yang sudah layak memilih. Nah, posisi wali kota di sini sebenarnya hanya sebagai ibaratnya pengabdi. Kenapa pengabdi? Karena wali kota dan city council atau dewan kota ini hanya 2 tahun masa jabatannya dan digaji tidak seberapa, serius. Kurang lebih itu hanya $5 per hari untuk mayor dan untuk city councilnya, dewan kota itu $3. Jadi kalau di total kawan-kawan cuma $1.200 untuk mayor, tapi untuk dewan kota lebih miris lagi, cuman $600. Nah, kenapa seperti itu? Segitu rendah honor mereka? Karena si mayor dan city council ini sebenarnya mereka itu mengabdi sebagai pemerintah. Kenapa saya bilang mengabdi? Karena itu bukan pekerjaan utama mereka. Mereka itu profesional pada bidangnya dan meluangkan waktu menjadi mayor, menjadi wali kota, dan juga menjadi dewan kota. Jadi ini pekerjaan pengabdian. Jadi sama sekali tidak bergantung di sini untuk mencari duit atau mencari, orang Manado bilang. Nah, terus siapa yang menjalankan pemerintahan kalau begitu secara fungsional, secara tugas? Nah, saya di postingan sebelumnya selalu bilang bahwa bareng Pak Sekot, sekretaris kota. Nah, sebenarnya di sini namanya tuh city administrator atau city manager. Jadi ada beberapa istilah di setiap kota, ada yang bilangnya city manager, ada yang bilang city administrator. Nah, kenapa saya sebut Sekot, sekretaris kota atau sekda di tingkat kabupaten? Sebenarnya biar lebih akrab saja untuk di telinga masyarakat Indonesia. Kemudian si city administrator ini atau city manager ini dibantu oleh beberapa bidang. Misalnya kalau di kota kami itu ada sekretaris kantor, kemudian bidang komunikasi, bidang keuangan, bidang human resource, kemudian bidang ekonomi, bidang pembangunan dan perencanaan, pengadilan kota, departemen kepolisian, dan pekerjaan publik. Nah, mereka ini yang membantu tugasnya si city administrator. Jadi city administrator ini sebagai tanda petik bosnya mereka atau pelaksana tugas dari si mayor ini. Karena tanpa city administrator, pekerjaan di satu kota di US itu akan kesulitan. Nah, saya sendiri dengan teman saya si Farah itu langsung dibawa si city administrator. Nah, terus kita kerjanya 1 minggu ini ngapain? Guys, seriously, yang saya posting di media sosial itu cuman seru-serunya saja.
Sebenarnya tugas kami lumayan berat. Kenapa saya bilang lumayan berat? Dalam 1 minggu saja kawan-kawan, kami harus menyelesaikan 2 proposal grant atau dana hibah. Dan itu sulit kawan-kawan. Kenapa saya bilang sulit? Karena baru datang dan harus menyesuaikan dengan sistem pemerintahan, bagaimana cara dapat grantnya, dan kami harus apply itu. Nah, sehingga membutuhkan effort yang luar biasa. Nah, tapi kami bersyukur bisa dapat menyelesaikan itu tentunya sampai hari ini. Sehingga city manager kami lumayan senang. Nah, minggu depan kami berdua diajak ke provinsi, ke Houston. Hari Senin sama hari Jumat ikut pertemuan antar wali kota sekota. Bukan sekota juga lagi, seprovinsi begitu ya. Jadi asistennya ke sana. Terus apa hubungannya dengan sustainability bidang kami? Nah, kami berdua itu dipercayakan untuk meng-apply dana hibah dan mengajukan bagaimana program yang kami tawarkan ini supaya berkelanjutan dari bidang lingkungan untuk keamanan, kenyamanan dari si manusia dan satwa yang ada di sekitar situ. Jadi bagaimana menciptakan kota yang hijau untuk kenyamanan bersama. Nah, ini yang sedang kami kerjakan. Sehingga ketika pun kami berdua selesai dari kemah, ada kenang-kenangan yang dikasih. Bahkan si Pak Sekot sampai jaga bahasain juga, kalau boleh ketemu Batahang boleh, no? I need to go back Indonesia. Jadi saya harus kembali ke Indonesia dulu karena masih ada PR di sana. Kadang apa ya, mikir juga sih. Di sini grantnya beneran banyak, kawan-kawan. Akses pendanaan itu tidak terbatas dari APBN atau dana federal, apalagi sekarang lagi di shutdown, tapi beneran bisa diakses dari berbagai kolaborasi. Pertanyaannya sederhana, apa di Indonesia? Bisa dilakukan di Indonesia. Nah, cuma sayang saja Marvio Pantas pulang itu dipakai, Pak. Dianggap sebelah mata. Nah, ini yang persoalan. Padahal ya kita mau aja sebenarnya kalau mau bantu gitu. Bahkan kalau diminta, tapi sejauh ini kan kayak tidak dipakai. Jadi ya sudah. Tak mengapa, saya bantu US untuk lebih baik untuk saat ini. Oke, ini yang sedang kami kerjakan. Tentu harapannya setelah dari sini kita bisa bawa kolaborasi ini untuk ke Indonesia dan membangun negara kita. Tentu ketika pemerintah juga sepakat untuk berkolaborasi bersama. Saya bersedia membantu dengan segenap hati. Kalau perlu kerja bakti kita gas, tapi jangan korupsi, berani korupsi. Semua link yang kita punya secara pribadi akan kita putuskan di saat yang sama. I'm sure, kita yakin. Dan kalau Tuhan berkenan, pasti akan ada jalan tetap dibukakan untuk itu. Nah, karena opsi kembali ke sini juga terbuka lebar, kita tidak mau egois. I need to go back Indonesia. Kita masih mau bawa ide ini untuk dituangkan di Ibu Pertiwi. Nah, sekarang tinggal bagaimana respon dari pemerintah, apakah mau diambil atau tidak, itu kembali lagi tentunya. Tapi secara pribadi dengan penuh kerendahan hati kita mau bantu. Ini untuk pesan yang boleh disampaikan. Iya, untuk membantu tugas tanggung jawab kami juga sebenarnya Pak Sekot kasih HP iPhone 16 lagi. Ini dipakai merekam ini guys. Makanya HP jadi 2. Terima kasih Pak Sekot. Oke, jadi kita lanjut dulu. Mungkin sekian yang bisa dibagikan. Jadi catatan pentingnya adalah masyarakat dan pemilih ada di struktur utama. Pemerintah di bawah karena mereka adalah pelayan masyarakat. Begitulah cara bagaimana negara ini maju. Mengutamakan masyarakat di atas segala sesuatu. Luar biasa. Ini perlu kita contoh dan tiru bagi bangsa dan negara kita. Thank you. See you guys around.